PI maupun saya belajar dari uh, Keris, itu tuh kita tuh punya otoritas untuk melawan iblis gitu loh. Jadi tuh selama kita memakai otoritas kita untuk kita lawan iblis, kita tuh nggak akan hidup tuh dengan kesengsaraan ataupun dengan kekurangan keuangan atau apa. Itu selalu saya pegang sampai saat ini. Kalau Tuhan tuh sudah menyediakan semuanya, saya selalu lawan lawan kayak pada saat saya sakit ataupun saya lagi down, saya tuh selalu pegang ayat-ayat yang memang jadi firman yang pegangan saya gitu loh. Saat-saat gelap dalam hidup saya tuh beberapa waktu lalu tuh saya mengalami pergumulan berat, tekanan pekerjaan, masalah keuangan. Saya merasa sangat lemah dan nyaris menyerah pada saat itu. Tapi tuh dari ayat yang saya dapat itu tuh di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi tuh saya selalu berdoa dan menaruh harapan saya tuh kepada Tuhan gitu. Itu menaruh harapan kepada Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita berharap kepada Tuhan dan bukan manusia. Dan pada saat itu saya tuh hanya berpikiran tuh kalau Tuhan tuh kita tuh selalu harus tergantung sama Tuhan. Selain sama Tuhan tuh kita jangan pernah berharap sama manusia gitu. Apapun yang kita lakukan tuh hanya memang untuk Tuhan gitu loh. Lalu tuh berharapnya tuh kepada Tuhan, apapun yang kita inginkan pun itu memang kita boleh meminta berdoa kepada Tuhan, tapi semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sih yang saya dapat. Dan berikutnya tuh semua masalah dan penyakit bukan dari Tuhan. Itu tuh udah ada di firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Kalau misalnya semua masalah itu bukan dari Tuhan. Itu tuh kayak di Roma 8:28 itu udah Roma 8:28 saya buka ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya tuh pernah berpikir waktu itu pada saat mengalami masa-masa sulit dalam hidup ketika masalah keuangan melanda kami, itu sangat merasa bingung karena saya tidak melihat jalan keluarnya. Benar-benar tuh kok Tuhan begini banget ya gitu loh. Namun dalam masa-masa sulit itu saya terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu loh. Dan itu tuh saya tuh dapat di firman saya yang saya pegang teguh itu di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 yang berbunyinya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, pada saat itu tuh saya tuh pegangan Tuhan tuh dialah yang dapat melakukannya jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi tuh sebelum kita berdoa, Tuhan tuh udah tahu apa keinginan kita, permasalahan kita, gitu loh. Bahwa Tuhan tuh memang bekerja dalam segala hal, bahwa bahkan dan kegagalan sekalipun bagi kita, Tuhan tuh selalu ada menolong kita. Tuhan bakal kasih kita tuh jalan keluar gitu loh. Dan dalam kehidupan saya itu yang terjadi ya saya selalu memegang firmannya, firman-firman yang janji-janji Tuhan yang saya setiap hari itu lakukan, seperti membaca firman, mendengar khotbah-khotbah, ataupun mendalami dalam ikut ajaran-ajaran komunitas yang seperti BI ataupun yang lainnya sih yang membangun pikiran saya lebih positif, apalagi terhadap Tuhan. Itu loh. Dan di berikutnya itu, dan mereka tuh terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa maksudnya? Maksudnya itu bahwa mereka yang mengasihi Tuhan dan benar-benar dipanggil olehnya
akan melihat bagaimana segala sesuatu, baik suka maupun duka, digunakan Tuhan untuk kebaikan mereka. Karena hidup mereka berada dalam alur rencana Allah yang sempurna dan penuh kasih. Itu yang saya lakukan. Saya tuh percaya dan semuanya tuh menaruh harapan kepada Tuhan. Apalagi belakangan ini saya lebih di mentoring, itu saya mengerti dari Tuhan itu tuh mempunyai rancangan tuh damai sejahtera. Walaupun memang rancangan saya belum terpenuhi, tapi pasti saya yakin Tuhan tuh bakal memberikan kami tuh lebih daripada yang kami inginkan gitu loh. Dan itu tuh kami bawa dalam doa dan kami percaya Tuhan pasti one day kami tuh selalu diberkati gitu. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, anak Allah menyatakan dirinya danlah membinasakan perbuatan iblis itu rencana dia yang sesuai dengan rencananya. Maka menolak iblis dengan segala gangguan. Kalau tidak menolak berarti kita tidak hidup sesuai dengan rencana. Nah, bunyi di Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 8 berbunyinya, barang siapa yang tidak berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, dulu tuh saya terikat dengan dosa-dosa tertentu, kebiasaan buruk yang saya tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi saya sulit melepaskannya. Tapi saya selalu, Tuhan, kalau memang saya berbuat dosa, ya tolong Tuhan tegur atau ingatkan saya seperti itu. Tapi saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya mau meminta hikmat kepada Tuhan. Dan itu tuh ada di Yohanes, saya mendapatkan firman itu tuh berikutnya tuh di Yohanes 10 ayat 10. Bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, di sini tuh saya tuh tekan lagi, Tuhan tuh datang tuh emang untuk anak-anaknya gitu loh, supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan tuh datang buat saya atau keluarga pun untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan indah. Dan itu tuh saya percaya dalam kehidupan sehari-hari saya, apapun sekarang pekerjaan yang saya lakukan, selama memang itu berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan pun memberikan kami berkat yang berlimpah-limpah. Berikutnya ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berbunyinya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, di sini tuh saya tuh pernah mengalami masa-masa di mana saya tuh sempat sakit pada tahun 2000 itu. Dengan kondisi saya tuh saya didiagnosa dokter tuh sakit autoimun gitu. Saya sempat nggak bisa bangun pada saat-saat itu gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini ya maksudnya apa dosa saya, Tuhan hukum saya sampai saya dapat penyakit ini. Tapi karena saya udah belajar tentang firman pada saat itu, yang selama ini yang saya sakit itu tuh ternyata bukan dari Tuhan datangnya, tapi itu emang dari iblis gitu loh. Dan sejak saya tahu juga tentang otoritas orang percaya bahwa sakit saya itu bisa kita tangkis, itu tuh saya tangkis gitu loh. Sampai saat ini pun ya puji Tuhan, sakit itu tuh nggak pernah datang lagi. Selama misalnya saya ada sakit apapun, saya pasti selalu menyatakan dengan bila-bila Tuhan Yesus, sakit saya tuh telah sembuh gitu loh. Dan itu tuh saya ada di Ayub 42 ayat 2. Di Ayub 42 ayat 2-nya berbunyi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, pada saat saya baca firman ini dan dikasih tahu Tuhan, tidak ada rencana Tuhan tuh yang gagal. Dan saya percaya Tuhan tuh pasti bakal menyembuhkan saya dan tidak ada rencana yang
saya atau Tuhan yang saya inginkan Tuhan buat gagal, dan itu tuh saya selalu pegang. Tuhan memberikan apa yang sudah menjadi keinginan kita sesuai kehendaknya, dan itu tuh saya bawa tuh dalam kehidupan kami dan keluarga. Kalau selama kami sakit seperti itu, kami selalu otoritaskan bahwa penyakit itu pergi atau hempaskan seperti itu, dan kita tidak mau menerimanya selama kita percaya dengan iman kita dan kita berpercaya dan kita ada take actionnya gitu, itu sakit pasti pergi. Dan selama kita dengan iman kita pun kita meyakinkan kalau sakit itu tidak ada, ataupun kita dalam kondisi down dengan iman kita, tapi kita selalu berpegang pada firman-firman Tuhan yang telah kita pelajari, kita baca setiap harinya, bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam hati kami. Kami pun ingin sekali memberitakan bahwa kami tuh selalu diberkati setiap harinya sama Tuhan, dan tidak ada rencana Tuhan tuh yang gagal. Seperti itu teman-teman. Thank you. Yuk, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan mau ditanya dulu untuk dapat pemahamannya dulu. Kalau ada yang mau tanyakan sebelum nanti berikutnya suaminya Pak Ronald untuk sharingkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Saya bantu ringkas sedikit ya teman-teman ya. Jadi biar dapat gambarannya tentang yang diajarin ini. Jadi boleh agak kata sedikit Ina sebentar. Nah, jadi saya cuma mau kasih gambaran yang di PowerPoint tadi aja nggak apa-apa. Di PowerPoint tadi yang sama Ina. Thank you. Singkatnya gini teman-teman. Jadi Ina tadi udah menjelaskan beberapa hal bahwa segala cobaan apapun itu yang datang itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau kita masih punya prinsip bahwa percobaan itu datang dari Tuhan, kita itu salah besar. Nah tadi Ina sudah jelaskan kalau kita masih menganggap ada, oh cobaan itu datang dari Tuhan, baca 2 ayat di atas. Jadi Yakobus 1 ayat 13-17 dan Yohanes 10 ayat 10. Dan sebagai informasi, Yakobus 1 ayat 13-17 itu adalah kerabatnya Yesus. Jadi saudaranya Yesus. Jadi saudaranya Yesus saja sudah menyatakan bahwa pencobaan bukan datang dari Allah. Jadi banyak gereja-gereja yang masih mengajarkan bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Itu salah besar. Jadi gitu ya. Maka pegangannya adalah Yohanes 10 ayat 10 bahwa hanya pencuri yang mencuri. Gitu ya. Dan nah ini menarik di Yakobus 4 ayat 7 dibilang ada kalimat gitu ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka semua lari daripadamu. Maksud gambarannya singkatnya gini. Jadi kita nggak, kalau mama misalkan iblis atau pencobaan itu datang dari Tuhan, kan nggak mungkin Tuhan suruh usir kan. Dan menariknya, di dalam Yakobus 4 ayat 7 ini, kita nggak disuruh berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan yang ngusir. Tidak. Ya, tidak. Jadi Tuhan tidak nyuruh kita yang ngusir. Tuhan tidak nyuruh bahwa kita doa kepada Tuhan, Tuhan tolong usir dong iblis. Enggak. Tapi Tuhan nyuruh untuk kita yang melawan. Tapi dengan syarat, kita harus tunduk dulu. Kalau nggak tunduk kepada Allah, tunduk kepala pada Allah artinya apa? Seluruh perintahnya, seluruh yang diajarkannya, kita harus dengerin. Misalkan ambil contoh yang sederhana aja ya, sederhana karena ini mereka ibu-ibu ya. Jadi misalkan ibu-ibu gitu ya, ketika dikasih tahu sama pasangan dan kitanya sendiri, walaupun pasangannya bukan pasangan yang tepat atau bukan pasangan yang benar, ketika dia berkata sesuatu yang tidak tepat, kita harus tunduk kepada pasangan kita, gitu ya. Pengertian tunduk di sini bukan berarti dia pun belum benar, jadi nggak kita bilang gini, lu aja belum benar kok, nggak gitu, karena kita harus tunduk pada otoritas. Begitu juga kita nggak boleh melawan pemerintah, kita nggak boleh melawan pastor atau pendeta-pendeta di gereja kita, tidak boleh. Kenapa? Karena dia dipilih
itu oleh Allah Bapa. Jadi kalau kita mau bisa ngusir iblis, kita harus tunduk dulu. Kalau kita tunduk semuanya, maka akan kita gampang menghadapinya. Nah, yang paling penting kita juga kasih tahu, jadi masalah atau penyakit bukan datang dari Allah. Dan yang paling penting di Roma 8:28, turun sedikit, Roma 8:28 itu cuma menjelaskan bahwa para gereja tuh sering banget pakai ayat itu, bahwa ayatnya kan ayatnya mengatakan bahwa semuanya itu atas kebaikan yang Tuhan berikan gitu, rancangannya begitu, itu kebaikannya. Sebentar saya buka aja. Jadi kadang-kadang begitu tuh, para gereja itu saya sering banget, para pendeta tadi juga ini udah jelaskan, para pendeta tuh suka banget tuh main-mainkan ayat-ayat itu sebagai bahwa seakan-akan kecelakaan atau musibah atau masalah itu kerjanya Tuhan tuh. Nah itu udah bener banget tuh Inam bicara gitu ya. Jadi di ayat tersebut kan clear banget ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi selalu ayat ini yang dipakai seakan-akan orang meninggal, ada masalah musibah itu ada kerjaan Allah. Bukan, karena di sini jelas banget. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau ada orang meninggal karena dia mabok, terus itu kan artinya dia nggak mengasihi Yesus. Kalau mengasihi Yesus apa? Mendengar perintahnya, gitu ya, mendengar apa perkataannya. Nah itu juga menjadi bagian penting gitu loh. Jadi kebanyakan orang kagak gitu loh. Nah apalagi kemarin aja saya mendengar ada satu artis zaman dulu gitu ya, Arthur Kaunang. Pasti mungkin ibu-ibu tahu siapa Arthur Kaunang itu. Arthur Kaunang itu adalah penyanyi, bukan penyanyi ya, dia pemain musik, musik rock, dan kebetulan dia sekarang menjadi pendeta. Tetapi lucunya itu statement dia juga masih mengatakan itu, bahwa waktu itu dia mabok-mabokan lah, dia nggak mabok, dia main cewek gitu ya, dia main cewek itu hamil lah dan sebagainya. Terus dia bilang, wah Tuhan lagi memproses saya, lah yang tidur sama cewek siapa gitu loh. Kok bisa menyebut buat Tuhan memproses dia kan, karena itu sering banget disalahgunakan gitu ya. Jadi makanya bisa mengatakan bahwa semua itu bukan datang dari Tuhan. Jadi jangan kita mau dibohongin bahwa itu seakan-akan adalah Tuhan. Kapan kita nyalain iblis ya? Coba kalau benar-benar didengerin ya. Jarang para pendeta-pendeta itu yang menegur menyalahkan iblis yang melakukan itu gitu. Ya memang ada kedagingan kita, ada pengaruhnya. Seks itu yang kayak Arthur Kaunang, itu seks itu ada dagingnya dan ada dorongan iblis ya untuk melakukan kan gitu loh. Dan habis itu jangan berdoa juga mengatakan Tuhan jangan sampai ada pencobaan ini datang kepada saya. Ya kalau jangan mau melakukan pencobaan ya jangan melakukan hubungan suami istri toh, kan itu gambarannya kayak gitu. Nah itu yang mesti saya kasih gambaran. Jadi yang dijelaskan Ina bahwa tidak ada musibah, tidak ada problem, tidak ada apapun, Tuhan tidak bersalah. Kalimat itu ya. Jadi Allah tidak bersalah, Allah tidak pernah membuat mencelakai Anda, Allah tidak pernah menghukum Anda, Allah mencintai Anda. Itu yang harus Anda pegang gitu ya. Jadi Allah mencintai Anda dengan sepenuh hati, 1000% dia mencintai kita. Jadi mulai hari ini pegang komitmen. Pegang komitmen, pegang perkataan bahwa Allah tidak pernah mencelakai Anda. Allah mencintai Anda. Yang melakukan itu adalah iblis. Iblislah yang melakukan itu. Dan makanya kita dikatakan, usirlah iblis. Kalau penyakit itu datang dari Tuhan, pasti Allah nggak nyuruh untuk mengusir. Allah bilang, tolong dijaga ya, supaya iblisnya tetap ada. Ada yang dibilang, supaya kalau kita sakit itu supaya lebih rohani. Lah, kalau lebih rohani, kenapa banyak orang malah yang setelah banyak sakit bukan malah makin rohani, makin problem. Nah, yang menarik lagi juga kita harus pegang gitu ya. Jadi jangan bilang bahwa segala penyakit itu dikirimkan oleh Allah. Kalau seluruh penyakit dikirimkan oleh Allah, maka kalau Anda berobat ke dokter, berarti dokter itu iblis. Kok dokter iblis? Lah iya kan Anda berusaha untuk nyembuhin penyakit. Kalau penyakit itu datang dari Allah supaya Anda sembuh. Yang jelas kita tahu bahwa dokter itu bukan iblis. Dokter itu adalah yang digunakan Allah untuk membantu kesembuhan kita supaya prosesnya berjalan dengan baik. Jadi tolong itu dipegang banget.
Ya, saya stop dulu sampai sini sebelum ke Ronald. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Karena materi ini menjadi apa ya istilahnya? Ini materi fundamental banget yang mesti kita pegang. Ah, bolehkah? Silakan, silakan. Oke. Shalom, selamat malam. Malam, Bu Sriani. Ya, terima kasih Bapak. Eh, saya sedikit aja Bapak mau Silakan. bertanya. Seperti kemarin Koko Hendro ya, kalau nggak salah ya, yang menjabarkan ada tertulis. So, karena saya sendiri juga lupa di mana itu tertulis. Tapi kalau nggak salah Bapak, saya ada pernah baca kalau kejadiannya itu ada seorang anak kena apa gitu, apa kerasukan. Nah kemudian cacat kah atau gimana gitu. Saya lupa di ayat mana. Tetapi kan ada orang berkata gini, lihat itu, nah itu kenapa anaknya begini, berarti karena orang tuanya bersalah. Tapi kan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang di situ, bukan, itu bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi karena mau menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Kalau nggak salah seperti itu garis besarnya, Pak. Nah kalau kita lari ke konteks ini, itu di mana titik kesamaannya gitulah, Pak. Memang seperti Bapak bilang tadi, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang sakit atau memberikan sesuatu penyiksaan kepada umatnya, itu sama sekali nggak pernah. Tetapi yang saya mau yang saya mau tarik satu kesimpulannya itu dengan ayat yang kalau nggak salah sih ada sih begitu Pak ya, kalau nggak salah ada seorang anak gitu loh kalau nggak salah ceritanya, tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada orang lain melalui anak ini. Nah itu bagaimana dengan ini Pak, dengan apa kita hari ini, sharing kita hari ini Pak? Sebentar, Bu, sebentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Sebentar. Yang Ibu ngomong sebenarnya itu dua ayat yang berbeda, Ibu tempel jadi satu sih sebenarnya, Ibu. Oh gitu Kak Pak ya? Ya, jadi bukan satu ayat yang sama. Itu dua ayat yang berbeda. Sebentar, tentang anak yang tadi itu adalah setelah peristiwa transfigurasi, Bu. Transfigurasi Yesus. Sebentar, Matius 17 ayat 1 sampai 9. Sebentar ya. Sebentar, saya cari dulu. Oh ya, Matius 17 ayat 14. Saya bacakan ya, Bu. Oke. Jadi maksudnya ini peristiwa transfigurasi sebenarnya. Jadi ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan daripadanya, anak itu sembuh seketika. Oke, jadi Yesus negur ya, negur ke siapa? Setan, diusir setannya. Oke, kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Kami tidak dapat mengusir setan itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang Ibu sebut tadi, itu tentang anak peristiwa ini. Kalau yang tadi tentang ibu yang menyatakan tentang bahwa kemuliaan Tuhan itu bukan anak tapi Lazarus, Bu. Peristiwa Lazarus, yang Lazarus mati. Jadi ibu kelihatannya makanya dua ayat ibu campur jadi satu tuh, Bu. Sebentar, yang Lazarus saya akan bukakan ke ibu jadi biar ibu juga dapat gambarannya. Sebentar ya. Sebentar.
Nanti saya bacakan dulu ayatnya, nanti setelah itu Ibu boleh tanya lagi ya. Saya tunjukkan dulu Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal, oh bukan yang buta ya Bu, orang buta ya. Siapa yang, oh, orang tuanya yang salah gitu ya Bu ya? Iya Bapak. Berarti orang Orang buta buta. Bu. Orang buta Orang ini. buta. Siapa yang berdosa gitu ya? Oke. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. Siapa yang, sebentar Bu. Eh, Sebentar, saya juga lagi ingat-ingat dulu. Ini yang di Bethesda atau sebentar ya, saya cari dulu ya. Oh ya, di Yohanes 9. Yohanes 9. Nah, kecampur ayat kan Bu, udah banyak tuh. Kecampur-campur. Yohanes 9. Ya saya bacakan ya Bu. Waktu itu, nah ini diperhatikan baik-baik ya Bu. Nanti Ibu dengerin. Jadi ini perhatikan baik-baik. Jadi nanti Ibu akan dapat gambarannya. Saya pelan-pelan bacanya Bu ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Betul yang itu kan Bu? Iya Bapak ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Iya Orang Pak. ini, bener ya, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Ingat ya Bu, ini konteksnya dosa ya. Iya Pak ya. Konteksnya dosa ya. Jadi konteksnya dosa karena orang Yahudi mempercayai kalau ada orang kecelakaan atau problem apapun itu diakibatkan dari dosa. Dan itu sudah dijelaskan juga sama Fiona kemarin sebenarnya materinya. Saya lanjutin dulu. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Udah clear dong Bu? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Berarti bukan dua-duanya yang dosa. Tetapi karena, perhatikan baik-baik, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, Bapa, yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah itu dia ngobatin. Di sini menjelaskan bahwa sakit itu bukan dari, jadi kalau ditanya, datang penyakit dari mana? Itu ada materi pembelajaran kita. Jadi saya buka ya ini walaupun materinya belum waktunya Bu ya. Penyakit yang pertama itu datang salah satunya bisa saja karena perbuatan. Jadi kenapa kita sakit nggak sembuh? Bisa saja karena perbuatan daging. Perbuatan daging berarti kitanya nggak berhikmat. Contoh, udah tahu gula darah tinggi, kok kita makannya nggak dijaga? Kok kita masih makan manis-manis? Jadi itu bukan karena dosa penyakitnya, tapi karena kebodohan kita tidak berhikmat. Itu yang pertama Bu. Ya, sama kayak saya juga Bu. Makanya dulu saya kena diabetes mellitus 2 itu karena gaya hidup saya yang salah. Maka saya ubah. Gitu loh Bu. Nah jadi berikutnya lagi. Contoh orang merokok. Kemudian dia kena kanker paru-paru. Apakah itu pencobaan datang dari Tuhan? Atau dia lagi ngetes Tuhan? Tuhan pengen tahu kena nggak gua ya? Jadi bukan. Itu karena gaya hidup. Gitu loh Bu. Contoh lagi, misalnya itu yang contoh satu ya, contoh satu Bu. Jadi sakit itu karena gaya hidup, bukan karena dosa. Yang kedua, bisa saja karena dosa, bisa saja. Bisa saja. Contoh, kayak misalkan ada bisa aja problem asma kah atau problem apa, bisa saja karena dosa. Tapi kalau saya menyatakannya bukan karena dosa, tetapi karena kita menyimpan kemarahan, itulah yang menyebabkan menjadi dosa. Jadi makanya ketika Yesus disalib di atas kayu salib, maka segala penyakit sudah tidak ada lagi di badan kita, Bu. Sudah ditebus di atas kayu salib. Itu ada di Galatia 3, Bu.
Jadi kalau kita ngomongin penyakit atau kutuk-kutukan dosa itu juga udah disebutin sama Fiona tuh waktu itu Galatia 3 ayat sebentar. Nah ini boleh dicatat ya Bu. Iya, Galatia Pak. 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sehingga iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, perhatikan kalimat kunci, Bu. Saya ngomong apa, Bu? Jadi Yesus menjadi kutuk. Oke kan, Bu? Sekarang Iya, kita buktikan ya Bu, kita buktikan. Berarti kalau di sini kesimpulannya apa Bu? Penyakit itu adalah kutukan, betul nggak Bu? iya. Penyakit kutukan apa berkat? Bisa jadi dua-dua juga, Pak. Tidak, yuk kita tunjukkan Bu. Ulangan 28. Kalau Ibu ada Alkitab lebih baik Ibu buka Bu. Ibu akan langsung terbuka mata Ibu. Tapi agak jauh tempatnya, Bapak. Oh, ya kalau gitu Ibu catat ya. Tolong dicatat Iya. Ibu. Oh dibantu nih, tuh dibukain tuh. Yo sama Ronald nih buka. Yo Ronald, boleh ulangan 28 Ronald. Ulangan 28 ayat 1. Ya, tuh Bu, lihat Bu ya. Coba Bu, Iya, Pak. kita lihat ya Bu. Pelan-pelan ya kita lihat ya. Di halaman 28, Ibu baca ya Bu. Ibu baca. Ibu bisa baca kan Bu? Bisa kelihatan? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Boleh baca Bu. Ini yang jika engkau ini ya, Pak ya. Iya, kan itu kalimat atasnya berkat ya Bu. Baca dulu. Iya. Jika engkau ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sudah Terus ya, Bu. Pak? Terus. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, terusin ya Bu. Maju terus, Nal, turun ke bawah. Ibu nggak usah lanjut baca Bu, biar Ibu lihat ya. Perhatikan aja, Iya. Ibu lihat sekilas ya Bu, lihat sekilas aja ya. 7. Iya. Ada kata penyakit nggak Bu? Ayat 7 ya 7. Pak ya. Ada nggak kata penyakit? Sekilas aja Ibu lihat. Kecil sekali ya Bapak ya, jadi agak sulit. Ayat 7 tidak ada kata penyakit Bu. Ayat 8 juga tidak ada penyakit Bu. Terus turun ke bawah Nal. Ayat 9, ayat 10 juga tidak ada penyakit Bu. Ayat 11 tidak ada penyakit. Ayat 12 tidak ada penyakit. Ayat 13 tidak ada penyakit. Ayat 14 tidak ada penyakit. Tetapi ayat 15 sampai 46 ini masuk kategori kutuk. Penyakit masuk di sini, Bu. Berarti penyakit itu berkat atau kutuk? Kutuk. Nah, makanya. Dan kita tadi ingat kan di Galatia 3 ayat 14 ngomong apa? Kutuk kita telah ditebus sama Yesus. Di kayu salib kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah kita udah bebas dari kutuk. Jadi pertanyaan yang mau saya kasih sampaikan kepada Ibu, penyakit itu adalah kutuk. Nah, apa hubungan dengan ayat yang tadi, yang kuasa Tuhan? Nah, saya jelaskan Bu. Kuasa Tuhan yang tadi mau disebutkan itu dijelaskan bahwa walaupun itu penyakit, mau datang dari manakah, mau dari
Mau dari masalah kutuk kah? Atau mau dari gaya hidup kah? Atau dari mungkin tindakan kita yang tidak benar lah dan sebagainya. Tetapi Allah bisa menyatakan kemenangannya untuk menyembuhkan kita. Kita tidak fokus kepada penyakitnya tapi kesembuhannya. Iya. Dapat nggak Bu Srieni? Iya, iya Pak, iya. Udah clear? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi cerita anak itu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi gini, siapapun yang sakit, siapapun yang mengalami penderitaan, siapapun yang mengalami susah, disitulah kuasa Tuhan bekerja kalau kita mengimani. Tetapi ingat, kalau kita menganggap Tuhan yang mengirimkan penyakit, masa ibu mau berdoa sama Tuhan yang kayak begitu, Bu? Saya sih nggak mau doa sama Tuhan yang kayak gitu ya. Tuhan yang kapan-kapan kayak orang, kalau mohon maaf ya kalimat saya agak gila. Kalau Tuhan yang kayak orang gila tuh Bu, kadang dia kalau lagi baik dia baik, kalau lagi jahat dia kasih penyakit. Memang ibu mau punya Tuhan yang kayak gitu? Enggak Pak. Makanya Tuhan kita Tuhan Allah Bu, Tuhan Allah kita selalu baik, titik. Pernah nggak ibu baca dia dalam ayat Alkitab di Perjanjian Baru Yesus tidak menyembuhkan penyakit Bu? Tidak Pak. Nah, sedangkan, nah ini menarik Bu, kalau ibu bilang, oh tidak pernah. Nah, kalau tidak pernah, pertanyaan menarik. Berarti, gitu ya, kan sebentar ya. Saya cari dulu. Jadi biar ibu mantap nih. Ya, saya cuma mau menunjukkan kepada ibu. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 boleh bantu, Bro? Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Ya. Oke, saya yang baca ya, biar gampang. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Filipus lagi ngomong sama Yesus. Itu sudah cukup bagi kami, katanya. Wah, Filipus minta ngeliat Bapa. Tahu nggak Yesus ngomong apa, Bu? Yesus ngomong, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang harus aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti Bapa dan Yesus satu, Bu. Ibu mau milih Tuhan yang mana, Bu? Tuhan yang kayak Yesus kan, Bu? Iya Pak, ya. Inilah pegangannya. Sudah clear, Bu? Sudah Pak, sudah. Sudah paham ya? Ya. Pertanyaannya keren, Bu. Thank you, Bu. Pertanyaannya bagus. Karena ini pasti juga banyak pertanyaan orang-orang, tapi nggak ada yang berani bertanya. Makasih, Bu Srieni. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya sebelum masuk ke Ronald? Ronald lagi online sama nasabah, jadi aku gantiin dulu sementara. Waduh, ini double dong. Gak apa-apa. Oke ya. Udah semuanya teman-teman ya? Udah oke ya? Udah clear ya? Jadi maksudnya itu untuk memperkuat. Oh ya, Bu Gris silakan mau nanya nih kayaknya Bu Gris. Iya, ada kan ada teman di kirim di workshop katanya. Sorry putus-putus Bu Gris. Biasanya tadi Ulangin lagi. ya tadi kos ada teman kirim dia ada ikut workshop katanya penyebab sakit kanker kamu itu oleh luka hati tubuh yang paling berat katanya begitu coach. Jadi saya bingung. Kan saya udah pernah ngomong Bu. Saya udah pernah cerita kan. Gak usah dipusingin Bu. Yang penting fokus Ibu cuma satu. Ibu sudah pokoknya ke siapa yang pernah berbuat salah sama Ibu maafkan. Dan kutuk itu sudah ditebus sama Yesus. Makanya ada di Galatia. Jadi gini, saya cuma cerita ya. Ini ada gereja terkenal lah. Saya nggak perlu ngomong gitu siapa gereja mana. Tapi di gereja terkenal itu juga ngomong gitu. Saya cuma bilang gini, coba baca Galatia 3 ayat 14 tadi. Kalau Galatia 3:14 tersebut bahwa Yesus telah menebus kutuk, berarti apa? Berarti buat apa kita jadi pengikut Yesus kalau kita masih kena kutuk? Loh, berarti Alkitab salah dong Galatia 3-nya. Iya, makanya Bener dong?
Ya benar. Jadi saya bilang sama teman, iya, tapi kan Tuhan Yesus kan sudah menanggung Betul. semua penyakit Kutuk. penyakit kita di salib, tapi tetap dia Iya. terus. Jadi oh iya, jadi aku bilang Ya Bu, begitu. jadi nggak usah didebatin sama orang-orang itu. Tapi yang jelas, berarti Ibu juga mesti waspada. Karena kalau Ibu berteman dengan dia, akibatnya makin banyak keracunan. Jadi saya cuma ngasih tahu bahwa nggak usah dipusingin. Kalau mama orang, kalau perlu ya Ibu cuman, kalau kita kan ngomong sama orang, kalau kita nggak berani nggak nunjukin ayat Alkitab, mungkin dia akan berdebat sama kita Bu. Maka kita bilang, silakan baca Galatia 3 ayat 13-14. Habis itu kasih panjuk dia. Menurutmu gimana? Nih kutuk udah ditebus. Oh salah gini-gini. Ya udah tolong robek dong Alkitabnya. Gitu aja Bu ngomong. Robek aja ayat 13-14. Berarti kan kamu anggap bahwa Alkitab itu salah dong. Yang benar omonganmu kan, bukan Yesus yang benar. Ya, makanya sangat beruntung dapat kalau dia ada kirim-kirim lagi. Iya Bu, jadi maksudnya gitu. Makanya kayak tadi juga pertanyaan Bu Sreni, saya tahu pasti banyak orang yang nanya kayak gitu. Makanya saya dari tadi mancing, ternyata Bu Sreni yang nanya. Tapi menarik buat saya. Kenapa? Karena kebanyakan makanya kita yang nggak gitu ngerti ayat atau nggak ngerti paham tuh, jadi begitu ayat tuh jadi loncat sana loncat sini, kita kebingungan. Iya betul. Makanya waktu ketika Ibu Sreni bicara sama saya, kok dia kayak ngomongin ayat ini ayatnya transfigurasi, tapi kok pas begitu gue baca, gue baru sadar kok tentang itu. Makanya saya tadi lagi ingat-ingat ini ayat yang mana gitu. Nah, makanya kenapa kita harus baca ayat kitab suci, alasannya itu. Jadi kalau kita ngadepin masalah, kita jadi lebih gampang. Gitu aja sih Bu. Grace? Iya, kalau Oke Bu? ya, Asik ya? ya. Oke, Ina silakan. Nah, nih yang ke-14. Silakan Ina. Oke, teman-teman kita lanjut ya yang level 1 ayat yang ke-14. Kuasa dari hidup yang dipenuhi roh. Di Markus 16 ayat 15 sampai 16 itu berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di ayat ini gitu, itu tuh membuat saya tuh di hati saya tuh ketika pertama kali benar-benar memahami, dulu berpikir bahwa cukup menjadi orang baik saja, kita tuh bakal diselamatkan. Tapi itu ternyata salah gitu loh. Bukan hanya untuk jadi orang baik kita bakal diselamatkan gitu loh. Saya sadar bahwa keselamatan bukan hanya tentang perbuatan baik, tetapi tentang percaya kepada Yesus Kristus dan menyatakan iman itu melalui baptisan. Nah, itu tuh ada tuh dapat tuh di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di ayat ini saya tuh mendapatkan mengubah hidup saya, sangat mengubah hidup saya dan suami saya. Saya tuh mulai lebih serius dalam hubungan saya dengan Tuhan. Saya menyadari bahwa kabar keselamatan yang saya terima bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Saya tuh selalu belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya maupun keluarga saya. Untuk saat ini tuh saya tuh selalu tuh sudah percaya kalau Tuhan tuh sudah menyediakan semuanya tuh untuk berkat kepada saya dan keluarga. Dari Tuhan tuh sudah semuanya tuh 2000 tahun yang lalu gitu loh. Tuhan sudah menebusnya buat kita. Dan saat ini tuh di kehidupan saya dan suami tuh saya tuh selalu Matius 6 ayat 33 ini tuh mengajarkan saya untuk selalu carilah dahulu kerajaan Allah. Itu tuh berupa firman-firman Tuhan yang hidup dan bakal tumbuh di dalam hati kita gitu loh, teman-teman. Terusnya di Kisah 8 ayat 5, Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan 12. Bunyinya, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 12-nya, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari ayat ini itu mengubah hidup saya. Saya sebenarnya
saya lahir baru. Sebelumnya saya dari Katolik. Pada saat saya dan suami memutuskan untuk ke Kristen, terusnya saya tuh sadar, kami berdua tuh dibisikin sama Roh Kudus, kamu harus lahir baru berupa baptisan air. Selama ini kan yang saya tahu kan itu kan baptisan di agama saya yang sebelumnya itu cuma percik gitu loh. Tapi Tuhan mengingatkan saya untuk menyempurnakan tentang Tuhan seperti Tuhan, itu tuh baptisan selam. Saya tuh bilang sama suami saya, saya kok saya tuh kayak dibisikin Roh Kudus ya, kita tuh harus lahir baru gitu loh. Dan suami saya menjawab, ih kok sama ya, saya juga dapat seperti itu. Dan kita tuh akhirnya kita konsultasi ke gereja gitu, sama ke pendeta yang ada di gereja itu, dan dia pun cukup kaget karena kita tuh baru belajar untuk jadi Kristen itu baru beberapa bulan. Terusnya saya ditanya sama beliau, saya dan suami tanya, kalian yakin mau dibaptis selam? Kita bilang yakin banget, karena tuh bisikan dari Roh Kudus itu tuh bener-bener semakin hari itu semakin kuat. Dia bilang tuh kamu harus dibaptis selam supaya kamu pun saya pun ada di dalam kamu gitu loh, menyatu bersama Tuhan Yesus gitu loh. Saya sempat percaya nggak percaya, saya sempat si pendetanya pun sempat bertanya, yakin banget kita, dibilang 1000% pun 1000% gitu loh. Kita oke, kalian kapan mau dibaptis, ditanya. Saya bilang terserah dari gereja kapan mau dibaptisnya gitu loh. Dan mulai lebih serius dalam hubungan saya dengan Tuhan. Kami tuh menyadari kabar keselamatan ini tuh benar-benar luar biasa buat kami gitu loh. Melalui Markus ini saya tuh belajar bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, dan ketika saya melangkah dalam ketaatan, saya melihat bagaimana Tuhan sendiri yang bekerja menjamah hati saya dan suami ataupun orang-orang di sekitar kami gitu loh. Dan ini nih di Rasul itu tuh saya juga dapat di ayat 16-15-nya. Itu tuh menuntun seorang tuh anugerah keselamatan itu tuh ada di Tuhan Yesus. Orang percaya mendapatkan hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Kisah ini tuh mendorong saya untuk menjadi murid Yesus, tidak takut untuk membagikan kabar baik kepada siapapun. Maka tuh, dengan kita menjadi saksi Kristus, itu kita tuh udah menjadi penyebar murid Tuhan tentang Injil, seperti itu teman-teman. Dan saat saya mendapatkan kabar baik setiap harinya, Tuhan memberikan saya berkat yang luar biasa setiap harinya, itu pun saya tidak henti-hentinya mengucap syukur. Dan saya tuh kadang tuh bilang ke saya tuh suka bilang ke Fiona atau ke teman-teman yang memang kesini, saya dapat ini loh, saya jadi di doa pagi pun saya jadi menyampaikan kesaksian saya gitu loh, yang luar biasa Tuhan tuh terhadap saya dan keluarga. Terus ya berikutnya itu di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Bentar ya teman-teman. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tibanya di situ kedua rasul itu berdua supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, dari ayat ini di Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan 12 ini, ayat ini tuh mengingatkan saya pada saat pertama kali benar-benar mendengar pemberitaan Injil dengan hati yang terbuka. Saya seperti orang-orang Samaria tersebut yang sebelumnya hanya mendengar tentang agama dari luar, tapi belum benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus. Gitu loh. Saya tuh belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebelumnya dari agama saya yang sebelumnya, karena kita tuh memang nggak diajarin
benar-benar Tuhan Yesus, kita hanya tahu Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria gitu loh. Dan kita tuh benar-benar tuh nggak paham ajarannya ini apa ya, seperti apa gitu loh. Dan di itu pun saya mendapatkan di Matius 3 ayat 11 itu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, di sini tuh saya berpikir, selama yang kemarin saya dapat tuntunan Roh Kudus untuk saya dibaptis, itu tuh saya melihat lagi, wah benar ya, kalau misalnya ini tuh emang perintah Tuhan yang harus saya laksanakan, dan itu tuh udah kita laksanakan. Dan anak saya yang paling kecil yang umur 8 tahun, kalau di gereja lain anak umur 8 tahun kan nggak boleh dibaptis, tapi penyerahan anak. Nah itu tuh di saat anak saya dari tahun lalu lah dia minta dibaptis. Saya bilang di sini nggak bisa dibaptis, beda, dia selalu komplain. Tapi kok dulu aku baby dibaptis, dikasih air gitu loh. Masa di sini aku udah mengenal Tuhan Yesus, terus yang aku mau lebih dekat sama Tuhan Yesus, aku nggak boleh dibaptis gitu loh. Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu dia berikan kepada kita gitu loh. Dan saat kita kita bilang, dia bilang di gereja, di agama ini berbeda deh kita gitu. Kan Dede juga udah tahu selama kita tanya di gereja-gereja tuh mereka nggak terima di anak-anak di bawah 12 tahun itu untuk dibaptis. Sampai dia tuh kita bawa ke gereja, kita suruh dia tanya di kayak customer service-nya itu, ya nggak bisa yang dibaptis ini mulai umur 12 tahun. Dia ada rasa kekecewaan. Tapi tuh dia nggak pantang mundur. Sampai akhirnya tuh ada satu gereja yang benar-benar mau menerima anak di bawah 12 tahun untuk dibaptis. Dan itu tuh bikin dia tuh happy-nya luar biasa gitu loh. Sampai dia tuh pendeta di situ pun sampai bertanya, datengin dia, kamu yakin mau dibaptis gitu loh, kenapa kamu mau dibaptis? Dia bilang, emang kamu tahu siapa Tuhan Yesus? Dia jawab, saya tahu Tuhan Yesus udah ada dia selama di dekat saya. Dia bilang kayak gitu, kalau saya dibaptis Tuhan Yesus pun ada di dalam diri saya gitu loh, saya mau lebih dekat sama Tuhan Yesus dan ngobrol. Nah, anak kecil seumur dia aja bisa mengerti gitu loh, Tuhan Yesus itu tuh sangat luar biasa. Dan ini tuh sebagai orang tua tuh sangat senang banget sampai anak-anak tuh mau dibaptis seperti itu, dan keinginan mereka untuk rindu benar-benar untuk mengenal Tuhan Yesus itu tuh luar biasa buat kami. Kami tuh sampai berpikir, nah bener nggak ya ini anak atau cuma main-main? Ternyata tuh benar-benar dia mau tuh dibaptis untuk seperti itu loh. Keyakinan saya mendalam tentang Kristus dan mau seperti Kristus dibaptis itu menyerupai sesuai perintah Bapak. Jadi tuh kami tuh mengikuti apa perintah Bapak, dan Bapak yang telah memberikan kami contoh untuk dibaptis selam. Mengingatkan saya bahwa iman bukan hanya soal percaya secara intelektual, tapi juga mengalami hubungan yang hidup dengan Allah melalui Roh Kudus. Dan kehidupan saya tuh untuk selama saya mengenal Tuhan Yesus, saya tuh lebih intim dengan Tuhan Yesus. Saya untuk melakukan sesuatu sekarang tuh saya lebih bertanya-tanya, Tuhan boleh nggak ya? Tuhan kalau Tuhan berkehendak, Tuhan lancarkan ya, gitu. Memang kita boleh berkehendak, tapi kan semua Tuhan yang memberikan gitu loh. Setiap berkat pun Tuhan yang menyediakan. Tuhan tuh tidak pernah memberikan kekecewaan kepada kita. Dan berikutnya tuh di Yohanes 20 ayat 22 yang berbunyi, dan sesudah berkata demikian ia ngebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, di sini itu tuh di Yohanes itu tuh pada saat saya mengalami terimalah Roh Kudus itu tuh saya tuh benar-benar di sini itu pun melihat setiap harinya kehidupan kami tuh banyak berubah ya, dituntun oleh Roh Kudus. Kami melangkah pun mengambil langkah pun dengan iman gitu, seperti itu.
orang-orang dalam kisah saya pun memutus untuk dibaptis bukan karena tekanan dari orang lain, tapi karena saya sadar inilah saatnya saya memberi diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Baptisan ini bagi saya bukan hanya simbol, tapi itu titik awal dari perjalanan baru bersama Yesus Kristus gitu loh. Dan di sini tuh saya juga menemukan ayat Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, di sini tuh pembaharuan terjadi dalam kehidupan kami gitu loh. Di dalam roh dan pikiran yang berarti perubahan dalam cara kami berpikir dan merasa melakukan tindakan apapun gitu loh sekarang. Kita tuh selalu berpikiran positif. Kalau misalnya ada mental block ataupun ada hasutan-hasutan dari luar, pasti tuh kita tuh langsung inget balik lagi ke firman gitu loh, bahwa selama ini tuh firman yang kita pegang apa, yang kita dapat dari Roh Kudus, tuntunan itu tuh apa gitu loh. Kita tuh mendorong saya tuh untuk menjadi tidak takut lagi membagikan tuh tentang Roh Kudus itu tersebut gitu loh teman-teman. Banyak perubahan dari pola pikir saya dan suami, terutama untuk suami saya ya, bahwa Tuhan Yesus tuh memang menyediakan dan menuntun kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami gitu loh. Dan di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6 itu kan berbunyi, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahkan ada Roh Kudus. Lalu berkata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, ayat ini tuh berkesan kepada saya, teman-teman. Kalau iman kita tuh selama kita percaya baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tuh mereka merasakan tuh baptisan Roh Kudus itu bukan hanya kita tuh bakal intim dengan Bapa, karena tuh dengan kita berbahasa, berkata-kata dengan atau bernubuat itu tuh kita lebih dekat atau lebih intim mengalami kuasa Roh Kudus dalam hati gitu loh, sama dengan Bapa. Dan saya tuh dapat lagi di Yohanes 14 ayat 26. Di Yohanes 14 ayat 26 itu berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, di sini tuh bahwa dengan iman bukan hanya tentang percaya di awal, tapi juga tentang melangkah lebih dalam menerima keputusan Roh Kudus dalam hidup dalam kuasanya setiap hari. Dengan kita setiap hari berkata-kata dengan bahasa lidah, istilahnya, itu tuh membuat kita tuh lebih dekat dengan Tuhan, dan komunikasi sama Tuhan tuh lebih intim kalau menurut saya ya teman-teman. Dan itu tuh kita lakukan pun dari doa pagi bersama teman-teman yang ada di BBL, maupun saya sekarang tuh saya lagi nerapin di kehidupan saya tuh biasanya tuh saya 10-15 menit saya tuh di ruangan saya menyendiri sambil berbahasa roh gitu. Walaupun berbahasa roh saya belum terlalu gimana-gimana, tapi saya
sangat merindukan tuntunan Roh Kudus gitu loh dalam bahasa roh itu. Jadi tuh saya selalu menyempatkan diri 5 sampai 10 menit untuk berbahasa roh gitu loh, berdoa dengan kata-kata berbahasa roh itu gitu loh, teman-teman. Nah, di berikutnya Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 3. Di sini kan siapa yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberianmu yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini itu tuh karena saya sangat merindukan lebih dari sekedar ritual atau pengetahuan agama, saya tuh mengalami kehadiran Tuhan saat kami tuh berbahasa roh gitu loh, dengan Roh Kudus gitu loh. Dan saat sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam doa, membaca firman dan membuka hati, saya pun merasakan lawatan Roh Kudus yang mengubah cara hidup dan berpikir dan mengasihi sesama gitu loh, teman-teman. Dan itu pun ada muncul tuh, saya mendapatkan ayat lagi tuh di Matius 3 ayat 11 yang berbunyinya, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, yang saya dapat itu tuh dari ayat ini, bahwa Yesus Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus, meskipun Yohanes Pembaptis yang membaptis dengan air. Nah, Roh Kudus bukan hanya untuk orang tertentu, tapi untuk siapa saja yang mau datang dan meminta dengan hati yang rindu. Nah, saat saya sebelum bisa berbahasa roh itu, saya tuh juga sempat ditumpangkan tangan, untuk saya tuh sangat rindu untuk bisa berbahasa roh gitu loh. Dan itu tuh saya tuh diberkati banget dengan bahasa roh itu, teman-teman. Tuh saya mengerti banget bahasa roh itu ternyata tuh benar-benar super natural banget gitu loh, teman-teman, untuk kita bisa mendapatkannya gitu selama kita sangat merindukannya, teman-teman. Nah, di berikutnya itu di 1 Korintus 4 ayat 2, 14, 16 dan sampai 17. Berbahasa lidah itu untuk apa sih, teman-teman kan? Nah, yang berbunyinya di sini di 1 Korintus 14 ayat 2 dulu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucap hal-hal yang rahasia. Nah, di ayat 14-nya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Di ayat 16-nya, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, dari ayat ini tuh saya tuh mendapatkannya tuh, membuka mata saya tuh bahwa membangun itu tuh sangat benar-benar untuk berbahasa roh itu tuh sangat benar-benar mengingat bahwa karunia-karunia roh itu tuh, rohani itu bukan untuk pamer gitu loh, teman-teman. Tapi tuh benar-benar untuk kita tuh lebih intim dan dekat dengan Tuhan gitu loh. Kayak saya sangat rindu untuk untuk berbahasa roh itu tuh benar-benar tuh membuka pola pikir saya, pola pandang saya itu, oh ternyata gunanya berbahasa lidah ini tuh seperti ini ya gitu loh. Dan saya tuh mendapatkan tuh
buka mata saya itu kedalaman dan keseimbangan dalam kehidupan rohani saya, khususnya dalam hal karunia bahasa roh ya teman-teman. Ketika saya pertama kali mengalami berdoa dalam bahasa roh, saya sangat merasa seperti masuk ke dalam apa ya, lebih dekat aja dengan Tuhan gitu loh, yang lebih dalam bersama Tuhan. Saya tidak tahu secara pikiran itu tuh apa yang saya ucapkan gitu loh, tetapi hati saya dipenuhi damai gitu loh teman-teman, dan roh yang merasa dikuatkan gitu loh, kayak saya misalnya ada pergumulan atau apa, saya tuh dengan bahasa roh tuh lebih benar-benar tenang dan damai sejahtera tuh ada teman-teman gitu loh. Saya tahu saya sedang berbicara dengan Bapak gitu loh, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, dari ayat ini tuh saya menekankan pentingnya tuh berbuat atau menafsirkan bahasa roh untuk membangun diri kita sendiri teman-teman, serta menggunakan bahasa roh yang teratur dan bermanfaat. Bahkan karunia-karunia dan rohani bukan untuk pamer gitu loh teman-teman. Kalau kita bahasa roh kayak misalnya siapa yang lebih bagus atau enggak sih yang saya dapat gitu, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Dan ketika kita menggunakan setiap karunia dan kasih dan hikmat Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, baiknya dalam kehidupan saya maupun di keluarga saya itu loh teman-teman. Dan selama kemarin kita kan, saya tuh setiap malam itu ada doa bersama anak-anak. Terus ya kadang suami saya itu kan berbahasa roh gitu loh. Anak kami yang kecil pun sudah mulai mengikuti gitu loh. Saya juga sangat kaget gitu loh. Dia tuh bener-bener tuh kerinduan dia tuh untuk mengenal Tuhan, untuk mau berbahasa roh, itu tuh luar biasa membuat kami tuh, Tuhan tuh luar biasa ya bekerjanya gitu loh, apalagi untuk anak-anak kami gitu loh, terutama untuk yang sangat merindukan Engkau gitu loh. Dan itu tuh yang selalu kami terapkan itu, sampai anak saya tuh sampai bilang, Mami mau dong gitu loh, kayak Mami atau Dedi gitu loh, untuk bisa tuh berbahasa roh gitu loh, karena mungkin menurut dia antara unik atau lucu, saya nggak mengerti, tapi dia bilang, dia tanya, emang Mami ngomong itu buat apa? Saya bilang, saya buat lebih dekat sama Tuhan, jadi saya ngomong rahasia sama Tuhan, nggak ada orang lain yang tahu, saya bilang seperti itu. Karena setiap pagi pun mereka tuh suka mendengarkan doa BBL ya teman-teman, jadi tuh mereka tuh kadang kalau misalnya saya lagi sibuk di dapur, belum saya nyalain, mereka yang mengingatkan saya gitu loh, Mami doanya belum dibuka, oh ya gitu loh. Itu tuh yang membuat saya tuh luar biasa, yang saya lihat tuh di depan saya, Tuhan tuh bener-bener buat keluarga kami tuh, apalagi untuk baptisan maupun Roh Kudus itu tuh terjadi di keluarga kami gitu loh teman-teman. Itu aja sih sharing saya untuk malam ini sama suami teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. Thank you. Yuk, silakan. Mau tanya ke Ina, apa yang bahasa roh ini nih seperti apa sih penyebutannya Kak Ina? Saya kan baru ya Bahasa cara roh ucapannya itu maksudnya gimana gitu dalam sehari-hari. Nah, Coach boleh dibantu Coach?
Oke deh. Jadi gini, Bu Ina, Bu In lagi Bu Gris. Iya, Coach. Jadi gambarannya berbahasa roh itu sebenarnya kita juga fokus dulu alasannya kenapa harus berbahasa roh. Alasannya dulu nih Bu. Sebenarnya ketika kita dibaptis setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tapi belum teraktivasi atau belum kita gunakan dengan baik. Ya, jadi belum kita gunakan dengan baik. Maka idealnya adalah ketika kita berbahasa roh, makanya berbahasa roh itu bisa muncul pada saat apa? Ada penumpangan tangan, didoakan, atau bisa juga kita karena menginginkan muncul Roh Kudus, menginginkan menerima Roh Kudus, maka bahasanya nanti akan muncul dengan sendirinya. Itu dulu ya Bu. Tujuannya dulu. Tujuannya apa? Kan buat apa kita berbahasa roh kalau nggak ada tujuan nih Bu? Tujuan yang pertama sebenarnya ada di Markus 16 itu Bu. Jadi maksudnya Yesus memberikan amanat agung supaya kita menyebarkan tentang Injil, menumpangkan tangan supaya untuk menyembuhkan orang lain, untuk mempertobatkan orang, ya, dan itu tugasnya. Nah, itu bisa berjalan dengan baik ketika kita menerima kita menggunakan kemampuan Roh Kudus. Jadi menggunakan Roh Kudus untuk hidup kita. Saya kasih contoh. Ibu ingat nggak cerita tentang bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Oh iya, ingat Coach. Nah, aneh kan? Coba kita pikir, aneh nggak Bu? Ketika Yesus sudah disalib dan dia bangkit dan sebagainya, terus Petrus itu baru menerima Roh Kudus, dia menerima Roh Kudus, dia baru berani untuk berkhotbah. Padahal sebelumnya dia takut kan, Bu? Iya, betul. Nah, jadi Roh Kudus itu kita gunakan buat kita untuk kita menyebarkan Injil. Satu. Oh, iya. Jadi kalau Ibu nanya, perlu nggak kita berbahasa roh? Ya, ada orang gereja tertentu yang menganggap nggak perlu, ada yang menganggap perlu. Nah, kenapa perlu? Tujuan Roh Kudus itu menurut Paulus adalah supaya untuk memotivasi kita, memperkuat kita. Karena Allah itu adalah roh, maka kita berbahasa roh karena Allah adalah roh. Jadi sesama roh nih, Bu. Jadi ketika kita berbahasa roh, itu sama seperti ketika Anda berdoa, Anda udah bingung nih mau doa apa lagi. Karena udah bingung mau doa apa lagi, akhirnya berbahasa roh, Bu. Karena bingung nih, udah nggak tahu nih mau ngomong apa lagi, berbahasa roh. Nah, pada saat berbahasa roh, itu adalah doa yang tidak terucapkan. Jadi ketika ibu ngomong langsung tot gitu kan, ngomong ya. Ketika ibu ngomong, kemudian nanti doa itu didengar oleh Bapa, keluhan-keluhan yang kita tidak terucap akan didengar langsung sama Bapa. Nah, saya pribadi memakai bahasa roh itu ketika saya lagi berdoa dan memang saya udah nggak tahu lagi mau doa apa, Bu. Udah bingung saya mau doa apa, atau permasalahan saya udah begitu berat, saya langsung berbahasa roh. Karena udah bingung mau ngapain lagi. Jadi makanya kenapa Paulus mengajarkan supaya lebih baik kita berbahasa roh di ruangan sendiri, kita berbahasa roh untuk fokus kepada Bapa. Udah selesai itu. Nanti metode doanya seperti apa? Nanti Andrew akan didoakan supaya Anda menerima baptisan Roh Kudus. Jadi buat teman-teman siapa yang mau menerima baptisan Roh Kudus nanti akan dibantu di hari Senin untuk menerima baptisan Roh Kudus. Nanti setelah itu baru kita bisa gunakan. Nanti habis itu join lah di doa BBL ya. Doa BBL tuh Bu Nini nanti juga yang akan masukin Ibu gitu ya di doa BBL itu. Nah, di sana semua Ibu jadi bisa ngikutin, oh modelnya begini, caranya begini dan sebagainya. Tujuannya dulu yang penting. Kalau itu nggak penting tujuannya kita nggak untuk kita, ya percuma buat apa berbahasa roh. Saya pun waktu ketika mengalami sakit gitu ya Bu, mengalami sakit udah nggak tahu mau ngapain lagi, ya udah berbahasa roh aja Bu. Terus aja berbahasa roh gitu. Sampai kapan berbahasa roh? Ya sampai saya ngerasanya saya udah dapat jawaban dari Bapak. Bapak ngasih jawaban saya harus melakukan ini. Udah saya stop. Berarti Bapak udah menjawab saya. Gitu Bu.
gambarannya ya. Jadi bentuknya bahasanya seperti apa, ya bahasa yang tidak terucapkan itu yang kita juga nggak tahu. Kebetulan kalau saya mengerti tentang bagaimana, kebetulan saya juga ketika kalau kami di Keris itu di level 2 kami belajar bagaimana untuk menafsirkan. Karena kami belajar, karena jangan sampai ketika berbahasa roh kami pun tidak bisa menafsirkan. Nah kayak gitu Bu Gris. Tapi singkatnya nanti besok Senin akan dibantu. Gambaran gitu Bu. Oke, Coach. Tapi paham ya, yang penting tujuannya dulu. Dan ini nggak wajib. Jadi yang mau berbahasa roh boleh, nggak mau berbahasa roh silakan. Tapi memang dalam diri kita ada Roh Kudus. Cuman kita perlu kedekatan sama Bapak aja sih Bu. Iya, iya. Intinya itu. Sip? Iya. Oke. Sip, sip. Ada lagi yang mau tanya? Silakan kalau ada mau nanya lagi. Sudah cukup malam ini? Oke, kalau sudah silakan Nak, kita tutup aja Nak, biar nggak terlalu malam manggil Nak. Oke, Coach.